Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama yang kami sajikan di hari ini. 2 pengedar ganja diringkus polisi saat berpesta narkoba. Melanggar pembatasan jam aktivitas yang ditetapkan Pemda, ratusan PKL dan warung makan ditertibkan Satgas COVID-19. 4 karyawannya tertular COVID-19, supermarket Hadi Manokwari ditutup selama 2 hari. Supermarket terbesar di Manokwari, Papua Barat ditutup sementara karena 4 karyawannya tertular COVID-19. Satgas COVID-19 Manokwari langsung menyemprot cairan disinfektan ke seluruh ruangan di supermarket Hadi Manokwari. Penyemprotan dimulai dari gudang, etalase, loker karyawan, kamar mandi, dan kantor. Merekomendasikan untuk penutupan sementara di Hadi Supermarket dan ditutup selama 2 hari. Jadi hari Sabtu kita sudah bisa normal kembali karena untuk kita sterilisasi, penyemprotan disinfektan, kemudian penyemprotan di seluruh area sampai di area parkir, ruang loker karyawan, gudang, semua kita adakan penyemprotan pada hari ini. Jadi selama 2 hari ini kita akan ditutup dulu sementara. 4 orang saja. 4 orang semua sudah kita tinggal lagi di rawat di Nawang. Semua sudah di karantina? Semua sudah dari hari pertama sudah. Jadi sebenarnya ini untuk mensuci hamakan yang ada di sini. Supermarket Hadi ditutup selama 2 hari dan akan kembali dibuka pada Sabtu besok. Data per 10 September jumlah kasus COVID-19 di Manokwari sebanyak 959 kasus, dirawat 314 pasien dan sembuh 645. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mencegah penyebaran COVID-19, puluhan mahasiswa Akper Merauke membagikan masker untuk pengendara. Pengendara yang melintas di Jalan Brawijaya mendapat masker gratis dari mahasiswa. Ini lagi. Pembagian 1.000 masker sengaja digelar mahasiswa karena melihat kasus positif COVID-19 di Merauke terus meningkat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembagian masker ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa masuk dengan penggunaan masker. Dalam rangka juga ini edukasi kepada masyarakat supaya pencegahan penularan penyakit COVID-19 ini bisa kita batasi. Karena salah satu untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit ini adalah dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dengan demikian kalau seluruh masyarakat bisa menjalankan protokol COVID-19 ini dengan baik, saya yakin penyebaran penyakit COVID ini akan terbatasi. Nah, terutama kita di Kabupaten Merauke ini supaya kasus ini tidak akan meningkat secara cepat. Nah, ini tergantung tinggal kepatuhan bagaimana masyarakat menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini. Nah, jadi salah satu program kita melalui Kementerian Kesehatan ini adalah pembagian masker pada hari ini. Ada berapa masker yang dibagikan? Hampir 1.000 masker, 1.000 masker ya? kita bagikan. Hanya sehari ini aja? Ya, sebenarnya kalau masih ada ya kita bagi, tapi karena hari ini sudah habis semua. Oh gitu. Berapa jam saja Pak? Dari tadi kita start jam 8. Sekarang jam 9. 9. Ya, 1 jam. Ini menetapkan kalau hampir 1.000 ya, berarti banyak. Data per 10 September kasus COVID-19 di Merauke bertambah 2 orang. Pasien dirawat saat ini berjumlah 26 orang dan dinyatakan sembuh 46 orang.
Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ya, justru mereka harus pakai Pak, harus pilih itu harus pakai Pak. Bapak tidak boleh bawa penumpang kalau lagi pilek Pak. Ya Pak ya. Bawaslu Merauke menyelidiki dugaan kasus penyuapan bakal calon bupati untuk mendapat rekomendasi partai politik. Bawaslu akan meminta keterangan seluruh pihak di dalam video tersebut. Dan jika terbukti menyuap partai, bakal calon akan dikenai sanksi diskualifikasi sebagai bakal calon bupati. Untuk Bawaslu sendiri terkait dengan hal ini, Bawaslu sudah akan mendalami video ini karena kita juga baru dapat videonya kemarin. Jadi kita baru akan mendalami video ini dan setelah itu kita akan bahas juga bersama dengan rekan-rekan dari Gakumdu terkait dengan video ini. Dan nanti kalau ada perkembangan lagi dari video ini, maka pasti kita akan sampaikan kepada teman-teman wartawan sekalian. Akan lanjutan lagi dari pemeriksaannya. Sanksi jelas di dalam tata aturan perundang-undangan. Di pasal 47 misalnya, itu ada pasal ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu dia menjelaskan dengan sangat detail di situ. Mengacu pada partai politiknya, pada orangnya. Karena di situ setiap orang yang mencoba memberikan hadiah atau suap kepada partai politik untuk pencalonan, maka sanksinya itu bisa dibatalkan. Gitu. Itu jelas. Merujuk pada pasal 47 itu. Sementara itu, bakal calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuse membenarkan dirinya yang berada di dalam video berdurasi 48 detik yang beredar di media sosial. Dirinya mengakui saat itu menyerahkan sejumlah uang kepada pengurus Partai Keadilan Sejahtera untuk mengurus seluruh alat peraga hingga Pilkada 9 Desember nanti. Saya punya uang yang akan kami gunakan untuk tim pemenangan kampanye kami, dan saya percayakan kepada teman-teman dari PKS untuk mengurus atribut kami atau APK kami, alat peraga kami, sampai dengan nanti masa kampanye. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa 100% tidak ada namanya penyuapan ataupun mahar untuk partai politik seperti itu. Tidak ada kaitan sama sekali. Jadi murni untuk persiapan kampanye, Dan uang itu adalah murni untuk persiapan kampanye. Kami adalah tim. Nasdem maupun PKS kami adalah tim. Sehingga pada saat kami sama-sama di Jakarta, kami menyampaikan bahwa kami sudah siap dan ini adalah ada uang untuk kami berikan tanggung jawab untuk partai PKS untuk mengurus segala atribut kami mulai dari sekarang sampai dengan tahapan kampanye menuju ke tanggal 9 Desember. Jadi langkah berikutnya akan melaporkan kepada pihak kepolisian terkait pencemaran nama baik ya? Ya, saya pikir kami juga akan melakukan langkah-langkah terhadap orang yang mengunggah video ini. Pertama, terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik kami, seperti itu. Itu akan kami lakukan dan kami akan melakukan koordinasi bersama kuasa hukum kami, seperti itu. Hendrikus juga akan melapor penyebar video ke Polda Papua karena video yang beredar dinilai mencemarkan nama baiknya. Video berdurasi 48 detik memperlihatkan Hendrikus bersama beberapa orang di dalam kamar hotel menyerahkan uang tunai pada pengurus partai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Meski PON ke-20 ditunda karena pandemi COVID-19, Dinas Pemuda dan Olahraga Merauke terus persiapkan fasilitas yang akan digunakan sejumlah cabang olahraga dalam PON 2021. Gedung olahraga Heatsai yang terletak di Jalan Prajurit Merauke ini terus direnovasi oleh Dispora dan ditargetkan akan selesai pada Desember nanti. Kalau kami orang lapangan, kami tidak ada urusan dengan. Oh gitu. Bos. Anggaran 2019. Oh gitu. Anggaran 2019 sudah direhab itu. Rehab lanjutan. Lanjutan ya. Oh jadi belum keseluruhan ya. Sudah rehab lanjutan, sudah selesai. Oh gitu. Nah kalau untuk GOR ini yang bagus ini yang baru direhab ini dicatat. GOR juga baru 2020 ini yang kita rehab. Artinya kesiapan untuk penggunaan GOR di kompleks
sini sudah siap ya? Sudah sangat siap, sangat siap. Oh, Kamar kalau mandi WC semua yang jadi catatan dari tim dari Jakarta itu dari tim delegate ya. Yang catatan kan air bersih kamar mandinya, tapi semua sudah bagus. Sudah bagus ya. Nah di sini akan dipertandingkan cabang olahraga apa saja bos? Cabang olahraga yang dipertandingkan nih gulat, terus wusu, dua ini ya. Nah kalau khusus untuk Merauke sendiri ada berapa cabang yang akan diperlombakan ini? Ada 6 cabang. Nah, iya, apa saja itu bos? Wusu, gulat, wusu dan sepak bola, motor anggar, balap motor ya. catur sama Bermotor. Tapi perubahan tetap tidak ada. Tidak ada perubahan tetap. Tidak ada penambahan sementara itu dulu. Itu yang sudah pasti 6 itu yang Merauke jadi tuan rumah. Oh gitu. Sudah untuk arena bermotor sana sudah siap juga. Tinggal uji lapang ya. Uji lapang ya. Dan masuk nanti yang untuk motocross juga sudah lagi dikerjakan. Merauke adalah salah satu dari 4 kabupaten di Papua yang akan menggelar PON ke-20 pada Oktober tahun 2021 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.